Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Alkitab kita akan kita baca dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20. Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Lea, beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka sambil sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangan, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang beserta engkau? Jawab Yakub, anak-anak kau itu. Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapatkan kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak. Adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jika aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberikan karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segalanya. Lalu dibujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku dan kambing, domba, lembu, sapi masih menyusu. Jika diburu 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu daripada hambamu, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depan dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapatkan kasih tuanku saja. Jadi pulanglah Esau dari hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah, dan untuk ternak dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanan dari padang Aram sampai Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dinamakan itu Allah Israel, ialah Allah. Berbahagialah kita yang membaca Alkitab dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang tidak ingin mendapatkan kedamaian hidup? Siapakah yang tidak ingin hidupnya tentram, hidupnya rahayu, hidupnya sugeng, hidupnya damai? Wonten? Tentunya kita ingin semua. Tentunya saya juga ingin, Bapak Ibu juga ingin. Bapak Ibu datang setiap hari Minggu dalam rangka apa? Ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan kedamaian hidup. Kedamaian hidup yang seperti apa? Hidup saat ini di dunia, juga hidup nanti ketika Tuhan memanggil. Jadi selama masih sehat, ayo kita menyediakan waktu kita mencari Yesus setiap saat kapanpun, dan khususnya pada hari Minggu kita menyediakan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Ada lagu Bapak Ibu seperti lagu sekolah minggu. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curangku turun mencari damai. Namun akhirnya juga tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya. Kedamaian yang sesungguhnya hanya didapati dalam Yesus Tuhan dan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita ingin belajar bagaimana pergumulan Yakub dan Esau sedang memperjuangkan kehidupan damai. Perlu kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa perbedaan itu terbentang luas di tengah kehidupan keluarga. Semakin hari, setiap saat itu kehidupan kita itu beranjak dari satu pergumulan ke pergumulan yang lain. Dan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, perjalanan keluarga itu tidak mulus-mulus saja. Dari anak-anak. Anak-anak memiliki karakter masing-masing. Suami istri juga memiliki karakter masing-masing. Yang satu senang dengan suasananya agak suram. Yang satu senang dengan terang. Nek dicepret nih lampune wis tombok, lampune ki sing redup wae, panas saiki musime. Hemat listrik. Yang anak-anak yang satu suka jajan, yang satu suka masakan orang tuanya. Yang satu suka di rumah, yang satu suka dolan. Ibu atau bapak yang satu pendiam, yang satu seneng mengingatkan anak. Nuwun sewu, bahasanya rada istilahnya cerewet. Tapi tidak apa-apa, itu karakter kita. Karakter atau sifat perilaku dalam kehidupan keluarga yang unik-unik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hal ini terjadi karena apa? Ya, seperti dalam hukum fisika itu, kalau dekat itu tentu akan terjadi gesekan. Coba kayak gini. Lama-lama kan panas. Batu digosok bersama batu lain atau dibenturkan dengan batu lain akan terjadi gesekan sehingga terjadi percikan api. Nah, inilah dalam kehidupan kita. Perbedaan adalah kekayaan dalam kehidupan keluarga. Dan tidak mungkin anggota keluarga itu sama karakternya, sama sifatnya. Hal ini ditemukan dalam kisah Yakub dan Esau. Yakub dikenal dengan orang rumahan, sedangkan Esau dikenal dengan orang yang suka di padang atau berburu.
Nah, dalam perjalanan berikutnya kisah Yakub mendapatkan berkat kesulungan dari semangkuk kacang merah dan berkat dari orang tuanya, yaitu Ishak. Disinilah terjadi konflik karena didapatkan dengan cara yang tidak benar. Nah, dalam cerita berikutnya akhirnya terjadi perpisahan. Yakub pergi ke rumah Laban. Sekian tahun akhirnya mendapatkan istri Lea dan Rahel bersama budak Bilha dan Silpa, dan juga memiliki anak-anak. Namun Yakub bergumul keras. Ternyata dia tidak sepaham dengan Pak Laban. Dia akhirnya meninggalkan Pak Laban. Keluarganya kembali ke tanah Kanaan. Namun kalau kembali ke tanah Kanaan, apa resikonya? Dia berbenturan dengan Esau. Oleh sebab itu, Yakub bergumul dengan ekstra keras untuk mendapatkan pengampunan Esau. Nah, bacaan kita hari ini bagaimana Yakub sungguh-sungguh memperjuangkan supaya berjumpa dengan Esau, Esau memberikan pengampunan. Dalam ketakutan dan rasa bersalah itu Yakub berjuang mendapatkan pengampunan dari kakaknya. Yakub ingin diampuni supaya dapat kembali hidup bersama dengan kakaknya untuk menyesali kesalahannya terhadap Esau. Oleh karena itu ia mau mencari Esau dan memohon belas kasihan kakaknya. Yakub bergumul berdoa dalam perjumpaan dengan Tuhan di sini. Akhirnya Yakub mendapatkan berkat. Nah, inilah Bapak Ibu, Yakub merendahkan diri bersujud 7 kali dan mendapatkan belas kasihan Esau. Esau pun memberikan pengampunan. Jadi dalam penyelesaian konflik itu paling tidak ada kata apa? Siapa yang ingin meminta maaf? Ada inisiatif dari orang yang bersalah khususnya. Meminta maaf dengan rendah hati, mau mengakui kesalahannya dengan rendah hati, mau menunjukkan sikap rendah hatinya, memohon pengampunan, belas kasihan dari orang yang telah disakiti. Itu inisiatif yang luar biasa. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat tindakan Esau yang mengandung makna dalam, yaitu mengampuni, merelakan apa yang telah terjadi, melupakan masa lalu yang kelam, yang kemarin itu buruk, menerima kembali hidup dalam damai dengan orang yang telah menyakiti kita. Bahkan rela bekerja sama dengan Yakub. Tindakan Esau membuat mata Yakub terbuka untuk melihat jauh ke atas, bahwa pengampunan yang diterimanya itu adalah seperti pengampunan dari Allah yang dipercayakan kepada Esau. Itulah Bapak Ibu dan Saudara, sebuah konteks cerita pergumulan keluarga. Siapa yang berinisiatif memohon maaf dan proaktif, siapa yang mau menerima atau memaafkan, mengampuni dari orang yang telah menyakiti kita. Dari cerita
kisah Yakub dan Esau memberikan beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, bahwa keserakahan dapat merusak hubungan kita dengan keluarga kita. Ada beberapa konflik yang sekarang ngetren. Misalnya apa? Tentang warisan. Misalnya apa? Tentang cerita hutang piutang antar anggota keluarga. Misalnya apa? Tersulut emosi karena omongan. Misalnya apa? Masalah ekonomi dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Terjadi dendam. Akibatnya apa? Terjadi kekerasan hati untuk tidak mau memaafkan. Dan itu berlangsung lama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga-keluarga Kristen terpanggil untuk melatih diri berlaku jujur, baik, benar, menjauhi keserakahan tersebut, kecurangan, ketidakjujuran, keinginan daging yang berlebihan. Keluarga-keluarga Kristen dipanggil untuk proaktif untuk menyuarakan perdamaian. Hidup di dalam perdamaian itu akhirnya apa, Bapak Ibu? Nggak enak lah. Hal itu apa? Hal itu keserakahan. Hal itu kecurangan. Hal itu termasuk tindakan mencuri. Hal itu tindakan tidak benar. Hal itu bisa menyakiti saudara saya. Nah, kalau sudah ada perasaan yang tidak nyaman, tidak enak itu, Bapak Ibu, itu salah satu peran Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita supaya kita itu berperilaku benar. Akhirnya apa? Kita ikut dengan nilai jiwa kebenaran. Membangun perdamaian itu tidak harus misalnya mempertemukan satu orang dengan orang lain, bertemu, gapruk, saling memaafkan, tidak. Tetapi bagaimana dari diri kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Aku gak enak lah nanti kalau ketemu dengan Mbah Paino. Kalau saya itu tidak baik, kalau saya itu ngerasani dia, saya masih punya hati nurani kok. Saya masih punya jiwa jujur kok. Alah, wis, gak usah wongnya adoh, kita ceritakan juga gak tahu. Tetapi kalau kita berjiwa jujur, tidak enakan, kita itu akan merasa, Bapak Ibu, ngomongin orang lain, membicarakan orang lain, ngerasani dan lain sebagainya, itu perbuatan yang tidak mendamaikan. Tugas gereja itu adalah bagaimana mendamaikan satu dengan orang lain berkonflik. Itu baik. Dan bagaimana perilaku kita dalam hidup sehari-hari kita itu suka berdamai. Tidak enak lah kalau persekutuan saya itu macet. Kalau bergereja saya itu tidak menyenangkan. Karena apa? Karena saya tidak mau menyuarakan kedamaian. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana menyuarakan kedamaian dari hal yang sederhana itu sehingga itu berdampak bagi yang lain. Keluarga Kristen terpanggil untuk menghargai perbedaan, mengembangkan kehidupan damai. Sikap meminta maaf adalah tindakan istimewa karena ia belajar rendah hati, ada kesadaran hidupnya yang kurang benar. Selanjutnya mengampuni adalah tindakan meresponi uluran perdamaian dengan sesungguhnya untuk memutus sikap dendam. Karena pada dasarnya kita itu baik. Kita diciptakan oleh Allah itu baik. Segambar dan serupa dengan Allah.
segambar dan serupa dengan Allah, bukan gambare wajah ini Bapak Ibu, tapi karakter dalam hati kita. Imago Dei, Selem. Ada karakter kasih, ada karakter kebenaran, pengampunan, kerendahan hati. Itu adalah karakter Tuhan. Nah, itulah jiwa-jiwa pendamai yang pada awalnya Tuhan itu menciptakan baik. Keluarga yang diciptakan baik, kita yang diciptakan baik, layak untuk mengabarkan baik. Mengabarkan apa? Kedamaian, perdamaian. Nah, mari tugas kita menabur kedamaian. Jangan malas, jangan putus asa. Tugas kita itu menabur kedamaian. 1000 orang sahabat itu terlalu sedikit. Tapi 1 orang musuh itu sudah terlalu banyak. Jadilah sahabat untuk semua orang. Jadilah pendamai untuk semua orang. Bukan untuk menjadi musuh. Tuhan memberkati kita. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini kami telah menerima firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi pendamai bagi orang lain. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah menjadi pendengar dan